Halo semua, perkenalkan nama saya Adelia Aramian Siregar dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Saat ini saya akan menjelaskan tentang biogeokimia. Adapun pengertian biogeokimia adalah suatu proses peredaran atau perputaran atau daur yang di dalamnya berlangsung penggunaan dan pelepasan unsur-unsur anorganik yang esensial bagi tubuh serta melibatkan peristiwa biologis, geologis, dan kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik, kembali lagi ke komponen abiotik. Ada 5 jenis daur biogeokimia, yaitu 1. Daur oksigen, 2. Daur fosfor, 3. Daur sulfur, 4. Daur nitrogen, dan 5. Daur karbon. Namun, pada video ini, saya hanya akan menjelaskan satu jenis biogeokimia, yaitu daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik menjadi fosfat organik dan kembali menjadi fosfat anorganik melalui bidang ekosistem, yaitu melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer secara berkesinambungan dan tanpa jeda. Fosfor bersumber dari batuan serta deposit. Batuan fosfat dikenal dengan nama apafit, dan sumber fosfor dari deposit diperoleh dari fosil tulang dan kotoran burung. Batuan yang mengalami pelapukan akan melepaskan ion yang akhirnya larut ke dalam air dan tanah. Fosfor juga merupakan komponen penting dalam membran sel, yaitu transfer energi pada respirasi sel dan asam nukleat, dan merupakan bahan penyusun tulang dan gigi pada manusia dan hewan. Fosfat hidrogen merupakan ion yang dibentuk fosfor. Fosfor juga bagian penting dari molekul penyusun DNA dan sebagai molekul yang menyimpan energi seperti ATP dan ADP serta lemak pada membran sel. Fosfor terbagi menjadi dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Fosfat organik merupakan senyawa fosfat yang terdapat pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan fosfat anorganik merupakan senyawa fosfat yang terdapat dalam tanah, batuan, dan air, baik dalam air tawar maupun air laut. Siklus fosfor atau daur fosfor diawali dengan pembentukan fosfat anorganik oleh alam. Selanjutnya, tahapan siklus fosfor. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Proses pelapukan tersebut umumnya terjadi secara alami karena dipengaruhi oleh peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi, yang mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Setelah fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Tanaman ini nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dan akan dimakan oleh hewan karnivora. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati, kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. Adapun dekomposisi adalah proses perubahan secara fisik maupun secara kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah dan terkadang disebut mineralisasi. Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat kecil yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan, dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Selanjutnya, manfaat fosfor. Adapun manfaat fosfor adalah 1. Fosfor bermanfaat untuk proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan nukleat. 2. Fosfor bermanfaat sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostasis asam basa tubuh. 3. Fosfor bermanfaat untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang dan saraf. Sekian materi tentang siklus fosfor yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.